Kamu tahu nggak arti gelar nabimu sallallahu alaihi wasallam? Coba terjemahin. Sallallahu alaihi wasallam itu artinya apa? Gelar nabimu itu. Nggak tahu. Kalau ibu apa? Saya kan pengen belajar juga ini. Sallallahu alaihi wasallam itu artinya Allah berdoa atasnya dan memberikan salam kepada nabimu. Oh gitu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu dari mana ya Bukan boleh loh. dapat Kamu pemahaman? dari kecil Islam masa nggak tahu? Loh itu arti Enggak katanya saya. literal, arti harafiahnya. Iya, Gelar gelar saya kan, nabimu. saya kan pengen mendengar. Ya Paham bentar ya, paham. nanti Saya kan aku pengen ke laptop. Ya, nanti aku ke laptop aku akan tunjukin kamu. Jadi arti kata sallallahu alaihi wasallam, kenapa nabimu itu satu-satunya nabi yang bergelar sallallahu alaihi wasallam, nabi lainnya bergelar alaihi salam. Pernah mikir nggak itu? Yang saya tahu sih, kalau yang saya tahu ya, Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, itu ya, ya. maknanya adalah nabi yang penutup, penutup. Kalau Alaihi Jangan Salam artinya maknanya. dia. Terjemahin arti Oh, katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ntar ya, nanti aku puterin orang Arab ya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya Allah berdoa atas nabimu dan memberinya salam. Dari mana gelar sallallahu alaihi wasallam ini? Dari surat Al-Ahzab ayat 56. Allah dan para malaikatnya yusaluna ala nabi. Dari surat 33 ayat 56 inilah maka nabimu bergelar Allah berdoa atasnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan nabi lainnya kan nggak ada yang didoain Allahmu. Tapi mereka malah memberikan um, syafaat, memberikan doa. Makanya iya gelarnya iya alaihi iya. salam. Pembawa alaihi salam itu artinya apa? Pembawa salam, pembawa solawat, pembawa damai. Nah, kalau kita bandingkan dengan para nabi di dalam Alkitab, justru para nabi ini mendoakan kita, bukan terbalik, kita yang doain nabi. Jadi kalau umat Israel berdosa misalnya, mereka datang kepada Musa. Lalu mereka minta, Musa tolong berdoalah bagi kami. Ya, mereka datang kepada Nabi Mm-mm. Samuel pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka berbuat dosa pada waktu itu dengan meminta raja. Ya, lalu mereka dihukum sama Tuhan, mereka datang kepada Nabi Samuel dan berkata, Nabi Samuel tolong berdoa untuk kami. Bukan kebalik, kita yang doain Nabi Samuel. Nah, makanya orang Kristen, kamu tanya dimanapun, gak ada yang mendoakan para nabi maupun para rasul. Jadi itu adalah makna gelar daripada nabimu, sallallahu alaihi wasallam. Itu diambil dari surah 33 56. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau Allahmu itu sholat, aku bahkan bisa menunjukkan Allahmu itu sholat dari Quran, dari hadits, dari tafsir, bahwa Allahmu itu sholat. Saya nggak tahu apakah Allahmu juga wudhu. Tapi Allahmu selain sholat juga ngaji. Pada waktu Muhammad Sebentar meninggal sebentar pun, sebentar sebentar. mm, Jujur ini hal baru yang baru saya dengar gitu ya. Pemahaman seperti ini hal baru. Boleh nggak saya ada permintaan Bu Sofiatul, kita ganti tema yang ringan aja lah. Kalau yang ini kan saya jujur saya baru dengar ini. Kalau seperti ini mengatakan bahwa Allah itu boleh. sholat. Apakah Bu Sofiatul percaya akan ada Tuhan? Udah dijawab tadi ada. Bagaimana? Itu pertanyaan saya tadi. Bu Sofiatul membuktikan kalau Tuhan itu memang ada. Kan gitu. Tentu kita juga harus memberikan alasan yang secara akal itu bisa diterima kalau Tuhan itu memang ada, kan gitu. Itu tadi maksud saya. Saya nggak mengarah ke ada Tuhan satu, ada Tuhan dua gitu. Yang saya ingin ketahui itu pembuktian kalau memang Tuhan itu memang ada, kan gitu. Silakan Bu Sofiatul. Ya, jadi Tuhan yang menciptakan kita, ya, itu punya satu ciri khas, yaitu dia menyatakan dirinya. Jadi Tuhan yang sejati kalau dia ada dan dia benar-benar hidup, dia pencipta kita, dia itu pasti mewahyukan dirinya. Nah, kenapa saya bilang Tuhan yang sejati mewahyukan dirinya? Karena di dalam Alkitab, ya ini saya bicara dari keimanan Alkitab. Alkitab Bu itu Sofiatul, menyatakan, mohon maaf saya potong. Bisa nggak secara umum dulu gitu? Kita jangan menjurus dulu. Kita tinggalkan dulu lah keimanan, keyakinan kita dulu gitu. Secara iya, umum tapi aku dulu. memang mengambilnya dari Alkitab. Jadi kalau 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 apa di keimanan saya, ya
Tuhan yang sejati itu Tuhan yang mewahyukan diri. Gini, kita itu tidak bisa kenal dia. Kita tuh terlalu jauh. Ya, kalau aku boleh pakai bahasa yang sederhana, apa kita nih ibarat semut, kita tidak bisa kenal pencipta kita. Nggak bisa kita naik di levelnya Allah. Yang bisa adalah dia yang harus turun di level kita. Jadi Allah itu nama lainnya adalah El Olam. Artinya dia yang tersembunyi. Nggak kelihatan. Kalau dia tidak mewahyukan ini loh, gue seperti ini, sampai kamu ngesot, kamu tidak akan pernah ketemu Allah yang sejati. Kamu akan bertanya-tanya, siapa Allah? Nah, agama itu adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan manusia tadi. Ya, kalau kamu baca sejarah agama-agama dunia, agama itu diciptakan oleh manusia karena mereka percaya ada satu kekuatan supranatural. Tapi mereka nggak tahu itu siapa. Lalu mereka tuh menciptakan, oh kalau ada Allah berarti Allah itu pencipta ya. Tapi juga ada Allah itu perusak loh, karena kita melihat nih bumi ada yang rusak. Tapi ada juga Allah itu pemelihara, misalnya gitu. Lalu mereka memberi nama Allahnya masing-masing. Jadi Allahnya mereka itu hasil ciptaan, diberi nama. Contoh, ya, agama Timur Dekat Purba, itu dewanya namanya Dewa Enki, Enlil. Kemudian dewa kedua yang tertinggi ada Dewa Baal, tinggalnya di Gunung Sevon, namanya Baal Sevon. Orang Yunani mikirnya beda. Mereka percaya ada satu dewa yang tertinggi nih. Mereka menamakannya Dewa Zeus, dewa petir. Lalu bangsa lain mempunyai dewanya masing-masing. Nah, dewa-dewa ini adalah hasil perenungan manusia. Kalau ada Tuhan, mereka pakai kriteria. Oh, enggak boleh seperti saya dong. Kalau saya kepalanya 1, kalau Tuhan harus kepalanya lebih banyak, 4. Kalau saya tangannya 2, kalau Tuhan tangannya 8. Dewa. Jadi ini adalah dewa hasil perenungan di bawah pohon pisang. Mereka menciptakan menghayal. Kalau mereka menghayal, kalau kamu belajar sejarah agama, dari mana asal muasal kehidupan ini? Mereka mengatakan dari satu kekuatan maskulin dan feminin. Makanya mereka kalau ada dewa ini berarti ada kekuatan femininnya, berarti dia punya istri. Kalau punya istri, konsekuensinya dia punya anak-anak. Ya, itu pemikiran Timur Dekat Purba, itu pemikiran kuno. Ya, semua sejarah agama seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita membedakan Allah yang sejati? Allah jadi itu di ulangan 4 ayat 32 sampai dengan 35. Kalau di dalam Qur'anmu, Allahmu menantang, buatlah surah serupa ini kalau kamu tidak percaya ini firmanku. Nah, kalau Allahnya Israel, kenapa saya percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub dan bukan Allahnya tadi? Ada dewa Baal, dewa Zeus, dewa Brahma, dewa monyet, ada dewa petir, ada dewa Thor. Kenapa saya hanya percaya kepada Allahnya Israel? Karena Allahnya Israel itu menyatakan dirinya. Ada yang bisa bantu saya buka ulangan 4? Biar Pak Dedi bisa. Bentar ya, Bu Sopitul. Sepertinya ini kita lompat terlalu jauh ini. Enggak, aku masih ke sini. Enggak, maksudnya gini, saya ingin kita secara dasar dulu gitu kan ya. Yang ini dulu. Iya. Karena itu dasar pemikiran aku. Kalau kita Jadi dasar pemikiran aku begini, ada 2 Tuhan di dunia ini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membedakan ulangan 4 sayang? Sayangku akilaku. Ulangan 4 aja dibuka, aku ya lali. Mulai 32 kalau enggak salah. Tapi Bu Sopiatul nggak keberatan kan ini kalau saya tanya tentang ini? Enggak keberatan, saya sudah berat kok. Nah, ini ulangan 4 ayat 32. Kenapa saya tahu ya Allahnya Israel itu Allah jati. Tantangannya Allah itu, coba bacain dong, Non. Sebab coba tanyakanlah dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Lanjut 33, Bu. Lanjut sampai 35. Oke. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Ayat 34.
Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Ayat 35. Engkau diberinya melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Oke, stop. Jadi tantangan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan buatlah kitab serupa kitab Taurat ini atau buatlah surat. Gila, Nandar tolong sit, diam. Bu Supietul, boleh nggak Bentar, saya kamu jangan sedikit? foto. Iya, boleh, tapi sebentar, aku jelasin dulu. Jadi Iya. Allah kita itu nggak bisa capai levelnya Allah. Saya dulu, ya, saya mungkin boleh bilang kayak agnostik ya. Agnostik itu apa ya? Ya saya percaya ada Allah, tapi saya nggak tahu Allahnya yang mana gitu. Karena saya merasa Allah itu begitu jauh. Ya, sampai akhirnya saya ketemu Tuhan, saya dengar suaranya. Baru saya kaget, ternyata Tuhan itu bisa bicara. Saya nggak tahu loh kalau Tuhan itu bisa bicara. Jadi tantangan Allah Israel itu Ulangan 4 ayat 32 sampai 35 tadi. Kamu pernah dengar nggak? Allah bangsa-bangsa lain yang disembah mereka tuh ada dewa Baal, dewa Kamos ya, dewa Dagon, dewa monyet, dewa Thor, dewa macam-macam. Pernah kamu dengar suaranya? Pernahkah mereka menyatakan dirinya? Kamu tanya dari sejak zaman manusia diciptakan, kata Tuhan. Tuhan tantang nih. Kamu tanya sejak zaman nenek moyang manusia diciptakan, pernah enggak mereka mendengar suara Allahnya? Seperti yang aku lakukan di tengah-tengah kamu. Jadi Allah yang sejati, kalau dia benar-benar hidup dan dia pencipta kita, itu dia pasti bisa mewahyukan dirinya. Karena apa? Kita enggak mungkin bisa ketemu Tuhan. Kita enggak mungkin bisa naik di levelnya Tuhan. Impossible. Enggak mungkin. Kamu sampai ngesot glosor itu enggak bakal bisa ketemu Tuhan. Ya. Kalau kamu rakyat jelata, kamu mau ketemu Ratu Elizabeth, ya gak dikasih, Rek. Kecuali Ratu Elizabeth berkenan mengulurkan tongkatnya ke Ratu Esther, mengulurkan tangannya dia, oke, gue mau nemuin lu rakyat gembel, baru dia turun ke levelnya gembel. Kalau enggak, Ratu Elizabeth enggak mau turun ke levelnya gembel, ya gembel-gembel kayak kita enggak bisa ketemu dia kok. Enak men, kamu siapa mau ketemu Ratu Elizabeth? Sama seperti Allah kita. Allah kita itu, karena dia itu namanya adalah El Olam, yang kekal, artinya dia yang tersembunyi. Kita enggak bisa kelihatan. Allah itu kan enggak mungkin tau kelihatannya, nah ada Allah mau saya tak temuin di mana? Oh, Allah ada di gunung mana? Gunung Bromo misalnya. Rame-rame ke sana yuk, ada Allah di sana. Kamu mau cari di mana Allah? Gak bisa. Karena itu Allah yang sejati, dia harus lebih besar daripada dimensi kita. Ya, karena itu dia harus mewahyukan dirinya. Ini loh gue. Ini loh aku tuh seperti ini. Nah, mungkin saya tanya Bu Supietul. Tuhan yang kita sembah, masing-masing kita agama ini kan beda-beda ini Tuhannya. Nah, bagaimana Bu Supietul memaparkan kepada saya kalau Tuhan yang Bu Supietul tuhankan itu adalah Tuhan yang benar? Kan begitu. Ringan sih. Tapi saya yakin Bu Supietul pasti bisa menguraikan. Silakan Bu Supietul. Jawabannya gampang. Tuhan yang sejati itu pasti mewahyukan dirinya. Pasti mewahyukan dirinya kalau dia hidup. Kalau Tuhannya tersembunyi, itu artinya agama. Ya, kamu tanya semua agama-agama di dunia ini. Ada yang nggak pernah dengar suara Tuhannya? Mereka nggak pernah dengar suara Tuhan. Hanya orang Kristen lah yang terbiasa mendengar suara Tuhannya. Boleh nanya, bagaimana dengan ayat yang mengatakan di dalam Bible itu mengatakan begini, jangankan melihat, mendengarkan saja nggak ada yang bisa gitu loh. Itu kan ada, kalau nggak salah begitulah bunyi ayatnya. Saya kurang tahu pasti di kitab mana gitu kan ya, di ayat pasal berapa, ayat berapa. Tapi yang jelas saya pernah dengar gitu. Saya yakin Bu Supietul pasti pernah baca lah ayat tersebut. Itu bagaimana?
Kalau kita melihat Allah dalam wujudnya, hakikatnya, esensinya yang sejati, itu nggak bisa, nggak mungkin, karena kita sudah jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan itu berinteraksi dengan kita. Caranya dia mewahyukan dirinya itu caranya macam-macam kalau di dalam Alkitab. Ya, yang pertama itu dengan melalui Sang Firman. Jadi dia nggak turun langsung, Allah turun ya nggak mungkin, bumi hancur. Iya. Wong kita di dalam Berarti- Tuhan kok. Berarti ada kan ayat tadi kan yang saya sebutkan ya. Takutnya saya salah loh. Ayatnya itu Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa, Mm-mm. ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam diri Bapa itulah yang menyatakannya. Jadi maksudnya begini, Allah di dalam wujudnya asli. Allah itu di dalam Alkitab kita disebut terang yang tidak terhampiri. Kamu tidak bakal tahu, kamu tidak bakal bisa lihat dia dalam wujud aslinya. Tapi Mm-mm. dia punya cara, ya. Tuhan itu punya cara untuk kita bisa berkomunikasi dengan dia. Sama kalau kayak saya mau ngomong-ngomong sama semut. Kalau saya datang dengan diri saya gini, ya mati, semutnya tak injek. Kan terlalu besar buat dia. Tapi Tuhan punya cara, karena dia maha kuasa. Ya, salah satunya adalah apa? Dia merendahkan dirinya jadi sama seperti kita. Di dalam perjanjian lama, itu kita sebut penampakan Tuhan. Tuhan itu menyatakan dirinya bukan dalam wujudnya yang dahsyat, itu yang luar biasa. Mati kita kalau dia menyatakan diri dalam wujud aslinya. Dia kadang-kadang menampakkan diri dengan Musa dalam bentuk semak yang menyala. Kemudian dia juga menampakkan diri dalam rupa malaikat, sosok malaikat, makhluk roh. Dia menyatakan diri dalam bentuk elemen, dia dalam bentuk obor nyala api. Dia dalam Berarti bentuk turun level dong. selesai. Enggak, masalahnya gini, Belum kalau selesai. kepanjangan nanti kalau kepanjangan nanti saya bingung nanti dapatkan poinnya. Berarti Tuhan turun level dong kalau begitu. Yes, karena kita nggak bisa naik di levelnya dia. Jadi alam semesta ini ada tingkatan-tingkatan dimensi. Nggak bisa, kamu nggak bisa naik di levelnya Tuhan. Tuhan itu di roh kok, alam roh. Dia yang turun di levelnya kita. Makanya dikatakan Tuhan merendahkan diri ketika dia jadi manusia. Oke. Saya dapat poinnya. Berarti kalau begitu ya, Tuhan mau tidak mau harus menurunkan level dirinya ya supaya dia bisa berinteraksi dengan manusia. Oke, pertanyaan saya begini. Kalau memang Tuhan ini menurunkan level. Halo? Kok ada noise? Iya bisa dengar. Silakan. Oke. Mohon maaf ya, Bu Sofiatul ya, jangan ini ya, saya hanya sekedar ini kok, hanya sekedar apa namanya, ingin mencari edukasi aja kok. Nggak apa-apa ya Bu Sofiatul ya. Jadi sebenarnya di luar kekristenan atau di luar Allahnya Abraham, mereka tuh sadar mereka punya dewa-dewa kok. Tadi seperti pemikiranmu tadi, mereka mengatakan tidak mungkin ini semua terjadi karena kecelakaan. Pasti ada yang mendesain. Saya dulu juga tahu itu. Nggak mungkin nggak ada Allah, pasti ada. Tapi saya nggak kenal siapa itu dia. Mantap. Jadi orang pun sebenarnya di luar agama Kristen, mereka ngerti, mereka sadar. Ya, ada satu kekuatan di luar dia. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ya, matahari, bulan dan bintang itu posisinya nggak kebetulan. Apalagi kalau orang sains, mereka tahu banget. Ya, kita di dalam kandungan ibu kita aja udah miracle banget. Nggak mungkin ini kebetulan. Ada yang desain, ada yang ciptain. Tapi siapa? Kan pertanyaan itu. Lah itulah mereka menciptakan namanya agama. Jadi agama ini menamai Allahnya masing-masing. Kalau ada Allah tuh harus begini. Pasti mereka percaya ada Allah. Lah bedanya apa dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Bedanya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang menyatakan dirinya. Dia itu mereveal, dia tuh ngomong sama para nabi datang. Ini bedanya. Ya, makanya kalau kamu tanya agama di luar Kristen, mereka tidak pernah dengar suara Allah. Tidak pernah. Saya tidak pernah ada tahu ya saudara saya dari mulai yang Islam, yang agamanya macam-macam, dengar suara Allah tuh mereka tidak pernah. Itu konsep yang asing bagi mereka mendengar suara Tuhan. Tapi bagi saya yang di dalam Kristenan, itu normal. Kalau kita tidak bisa dengar suara Allah, ini tidak normal. Kita mesti puasa. Kita mesti cari kenapa Tuhan tidak ngomong ya. Aku melakukan kesalahan pasti. Aku melakukan satu dosa. Kok Tuhan sampai nggak ngomong? Ya, karena sejak saya masuk Kristen, itu menjadi satu konsep yang very normal. Dengar suara Tuhan itu normal. Itu kesehariannya orang Kristen. Sampai kita tidak dengar suara Tuhan itu tidak normal. Nah,
Allah yang menyatakan dirinya inilah Allah yang sejati. Kalau Allah lain kamu panggil-panggil, contohnya kalau di dalam Alkitab ya, ketika Elia menantang dewa-dewa Baal. Ayo kita kontes, buktikan Tuhanmu apa Tuhanku. Mereka nari, joget-joget, teriak-teriak Baal, mereka teriak-teriak dewa Baal datang dari pagi sampai petang dikatakan. Tidak ada apa-apa tuh yang terjadi. Elia ngomong begini, kamu panggil lebih keras lagi Tuhanmu, siapa tahu dia tertidur. Nabi Elia cuma ngomong, oke sekarang giliran saya, kamu dari pagi sampai sore udah manggil-manggil dewamu, tidak datang-datang loh. Elia cuma menyiramkan air pada waktu itu, dia kasih persembahan. Dia cuma ngomong sekali, Tuhan buktikan kalau engkau Allah yang hidup. Langsung api nyamber dari langit. 40 dewa Baal disembelih sama Elia. Jadi Allah yang sejati itu enggak ngumpet. Kalau Allah itu ngumpet, saya juga heran. Allah yang sejati itu enggak pernah ngumpet. Ya. Lah tadi kamu menyatakan, Bu Sofi, Allah menurunkan levelnya. Yes. Harus Allah menurunkan levelnya. Kenapa? Kita enggak bisa naik di levelnya Allah. Enggak mungkin kamu ketemu. Tadi loh, saya kasih kamu satu analogi. Kamu mau ketemu Ratu Elizabeth. Lah kamu tuh siapa? Kalau Ratu Elizabeth tidak keluar dari istananya, turun, menyapa gembel-gembel, maka gembel-gembel tidak bisa ketemu Ratu Elizabeth. Tidak boleh, dicegat kamu. Nah, Allah yang menyatakan dirinya, inilah bedanya kekristenan dengan agama lain, kalau kamu tanya. Agama lain itu Allahnya ngumpet, petak umpet. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Maka Yesus mengatakan apa? Bangsa-bangsa lain itu menyembah apa yang tidak mereka kenal. Mereka tidak kenal. Mereka kasih sesajen, mereka kasih persembahan, ini dewa apa? Oh, dewa monyet, yang ini apa? Oh, ini dewa laut, yang ini apa? Oh, ini dewa perang, yang ini apa? Oh, ini dewa langit, yang ini apa? Ini dewa bumi. Pernah kenal dewanya itu? Itu Allah karangannya dewa. Nah, ini bedanya Allah yang sejati. Allah yang sejati itu tidak pernah ngumpet. Dia Allah yang pasti menyatakan dirinya, dia hidup kok. Dia hidup kok. Makanya saya tantang, kadang mereka tanya Sofia itu menang Allah. Loh, kamu tantang aja. Kalau Yesus memang Tuhan dan hidup, panggil dia. Panggil. Tuhan, kalau engkau Allah yang menciptakan aku mau ketemu engkau. Nyatakan dirimu, siapa engkau? Aku pengen tahu, aku pengen kenal. Hidup ini tidak lama, Pak Dedi. Saya kasih tahu Anda. Hidup ini tidak lama. Kamu salah pilih juru selamat. Konsekuensinya luar biasa berat. Bu Betul. Saya mau nanya dong. Nanya olah. Boleh ya? Boleh dong. Oke deh. Saya itu cerita dikit lah. Saya itu beberapa kali loh nonton videonya Bu Sofiatul di YouTube. Serius. Mana tuh videonya? Adalah, pokoknya adalah. Saya pernah nonton lah, intinya gitu. Makanya saya kaget gitu loh ketika saya ngobrol sama Bu Sofiatul, ternyata asik juga diajak ngobrol gitu loh. Nah, bagaimana ini Bu Sofiatul tentang ketuhanan Yesus yang mana? Mohon maaf ya, bukan maksud saya untuk ini ya, enggak, saya hanya sekedar sebatas bertanya sih, tapi kalau Bu Sofiatul keberatan untuk menjawab enggak apa-apa. Bagaimana dengan ketuhanan Yesus ketika Yesus itu disalib kemudian meninggal kan gitu. Sementara kita berbicara di awal kan bahwa Tuhan itu maha hidup gitu. Ya, artinya maha hidup yang enggak mungkin mati kan gitu. Ini gimana dong Bu Sofiatul? Tapi kalau Bu Sofiatul keberatan Bu jawab enggak masalah sih. Tidak ada. Kalau kamu tanya Alkitab itu tidak pernah ada yang keberatan. Kamu tanya baik-baik itu pasti saya jawab. Enggak mungkin saya enggak jawab. Ya. Saya jawab ya. Sekarang jawabannya gampang. Yesus di dalam iman kita hakikatnya itu firman. Di dalam Quranmu kan juga dikatakan kalimatullah alqaha ila Maryam dan rohullah. Ya enggak? Isa Al-Masih itu kan lahirnya itu bukan dari persetubuhan hubungan biologis laki-laki dan perempuan. Istimewa sekali. Karena Maria masih perawan pada waktu itu. Di dalam Quranmu kamu juga percaya dia kalimatullah alqaha ila Maryam dan rohullah.
Kenapa? Itu kan pertanyaan saya. Kalau di dalam Kristen ada jawabannya, Pak. Ya, karena dia itu hakikatnya asal usulnya bukan dari bawah, bukan dari dunia ini, tapi dari atas. Hakikat dia yang sejati itu adalah Sang Firman yang ada di dalam diri Allah yang Esa itu. Makanya Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Loh, kapan dia datang dan keluar dari Allah? Sedangkan dia lahir dari Maria. Keilahiannya itu lahir dari Allah. Nih loh, seperti yang kemarin aku jelaskan. Aku share screen sama kamu ya. Supaya kamu lebih bisa jelas apa itu iman kita. Aku share screen ya. Supaya kamu jelas memahami imannya Kristen itu seperti apa. Cuma nanti lebih dititik beratkan ke pertanyaan saya ya, Bu. Iya, aku akan ke sana. Kan kita kan bicarakan itu tadi tentang maha hidup gitu kan ya. Ketika di tiang salib itu kan Yesus meninggal kan gitu. Yesus memang mati, memang mati. Ya, aku kasih aku kasih kamu jembatan dulu. Iya, sabar. Aku sudah tahu. Oh, siap. Hakikat Yesus itu Siap. Sang Firman di dalam iman Kristen. Nah, iman Kristen itu, nih ya, saya kasih kamu perbandingan. Iman Kristen itu percaya kalimatullah, firman-Nya Allah itu sendiri. Itu nusulnya bukan jadi kitab. Kamu bisa lihat layar saya enggak? Ini teman-teman kelihatan enggak ya share screen-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Iman Kristen itu percaya firman Allah itu yang Esa itu, firman-Nya yang kekal. Itu nusulnya jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi daging. Sark ergeneto, itu artinya firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Dan diam berkemah di tengah-tengah kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kapan? Pada milad Yesua, pada malam Natal yang dirayakan oleh orang Kristen. Itu perayaan firman berinkarnasi menjadi manusia. Nah kalau imanmu beda. Walaupun di dalam Quranmu dikatakan Yesus itu adalah kalimatullah al-Qoha ila Maryam dan Rohullah. Di dalam imanmu, kamu percaya kalimatullah yang kekal yang ada di Loh Mahfuz itu nusulnya jadi kitab. Namanya Quran. Pada malam nuzulul Quran Lailatul Qadar. Nah, sekarang yang kamu tanyakan tadi. Sebagai Sang Firman. Berarti ya, Al-Quran itu langsung turun begitu? Langsung dalam bentuk Quran gitu? Loh, kamu enggak tahu? Enggak, saya kan tanya. Menurut pemahaman Bu Betul apakah seperti itu? Bukan pemahaman saya, pemahaman Islam. Kalau saya enggak percaya firman ada turun jadi kitab. Gini loh, di dalam Quranmu kamu baca kitab Al-Qadar enggak? Kitab surah 97. Quranmu itu kamu percaya? Itu sudah ditulis Allah di Loh Mahfuz kekal. Kemudian Quran yang di Loh Mahfuz ini turun pada malam Qadar, malam kemuliaan yang katanya melebihi malam 1000 bulan. Turun kemana? Dari Loh Mahfuz langit ke-7 turun ke langit pertama namanya Baitul Isa. Itu kamu, itu bukan karangan saya, itu ulamamu yang ngomong begitu. Baitul Isa ini adanya di langit pertama. Turunnya dalam bentuk Al-Quran langsung pleng gitu, dalam bentuk buku gitu. Orang ngerti aku. Saya jelas itulah imanmu yang menyatakan Quran adalah kitab yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, kitab itu artinya bukan buku. Kitab itu artinya tulisan. Kitab itu dari kata katab atau kaftaba. Katab itu bahasa Semitik kuno dan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani yang namanya tulisan itu katab. Menulis itu katab. Jadilah kitab. Jadi katab itu bukan buku ya artinya ya. Buku itu kodeks. Bahasa buku itu yang menemukan orang Kristen. Katab itu hanya tulisan. Jadi kalau ada tulisan di tembok, tulisan di kain, tulisan di kertas, itu katab. Sebentar, kok bisa dikatakan buku itu ditemukan oleh Kristen? Sementara kan iya, buku itu yang menemukan Kristen.
Jadi sementara orang kan zaman dulu, ya oke, pertanyaanmu itu ya. Aduh, ini kita melenceng jauh loh. Aku kayak ngomong ke Firman, kamu sudah ke sana ke sana. Bisa enggak itu nanti ya, kita omongin? makanya saya katakan tadi Bu Betul langsung aja ke poin pertanyaan saya tadi yang maha Lah hidup itu. iya, aku kayak ngomong ke iki kue ngomong ke turunnya dalam bentuk kita popora. Ya orang ngerti aku turunnya dalam bentuk apa? Wah, aku orang menyaksikan. Pokoknya itulah Aduh orang muda kepercayaanmu. aku Sebentar, ya udah aku jangan itulah kepercayaanmu bahwa pada malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam nuzulul Quran, itu diturunkanlah Quran ini dari Loh Mahfuz ke Baitul Isah, langit ketujuh, diturunkan ke langit pertama. Terus dari langit pertama dicicil, namanya ditartil sama Jibril. Ditartil, dicicil selama 23 tahun. Nabimu butuh apa? Turun 5 ayat. Nanti besoknya nabimu butuh ayat lagi, turun lagi 5 ayat. Pokoknya maksimal itu enggak turunnya gini itu 5 sampai 10 ayat. Dicicil selama Bu 23 tahun. enggak kaitannya dengan pertanyaan saya ini apa gitu loh. Sebentar, makanya satu-satu aku jelasin kamu dari dasar. Kamu kan tanya kenapa Tuhan bisa mati kan, disalib kan? Iya, Sabar, nanti saya malah sebentar. bingung loh Jangan kalau jangan misalkan bingung-bingung. Ini kamu sudah tahu belum konsep Quranmu turun jadi kitab ini? Sini enggak loh, maksud saya bagian sini. jangan itu dulu. Aku Selesai kita memparalelasikan, membandingkan. Sudah ya? Nah sekarang, jadi gini, kalau kamu memahami Yesus, imannya Kristen, itu kamu harus mempunyai paralelisasi dengan Quran. Karena Yesus itu kalimatullah di dalam iman kami, yaitu firman-Nya Allah. Yesus itu bukan manusia. Kenapa harus Seben. diparalelisasikan? Supaya otakmu nyambung. Jadi kalau kamu mau Tuh. tahu siapa itu Yesus, kenapa Yesus itu mati disalib, kita pelan-pelan satu-satu. Kamu kan pengen tahu, Tuhan kok mati, katanya Tuhan mah hidup. Sabar, aku ajak imanmu tuh naik setingkat lebih setingkat. Ya, pokoknya sebentar lagi kamu dibaptis. Nah, sekarang sama seperti kalimatullah itu mempunyai 2 kodrat. Yesus yang adalah firman Allah yang kekal itu, yang adalah roh, tidak bisa dibunuh. Siapa yang bisa membunuh Allah? Tetapi dia tuh mengambil. Kamu jangan potong dulu. Nanti kamu tidak mudeng yang aku omongkan. Jangan potong dulu. Kamu tahan dulu. Ya, kamu jangan potong. Siap, Bos. Siap, Bos. Yesus itu mempunyai 2 kodrat di dalam Alkitab kami. Pertama sebagai sang firman, dia ilahi. Dia keluar dari Allah, dikatakan aku turun dari sorga. Nek nabimu ora ono sing turun dari sorga, kamu dan saya ora turun dari sorga, turun dari ranjang ya. Yesus itu mengatakan aku telah turun dari sorga. Aku datang dari atas, kamu dari bawah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Loh kok bisa Yesus? Katanya anak Maria. Kemanusiaannya itulah yang keluar dari Maria. Tapi itu bukan permulaannya. Permulaannya adalah sejak kekal bersama-sama dengan Allah sebagai firman. Belum selesai, jangan potong. Jadi selain Yesus itu punya 2 kodrat, ilahi dan insani. Sebagai manusia namanya Kamil Bi Al-Nasud. Sebagai firman namanya Kamil Bi Al-Lahud. Dua natur ya. Dua natur ya. Sama seperti Quranmu. Quranmu yang di Loh Mahfuz itu kodem dan kekal, firman-Nya Allah kalimatullah. Tapi ketika dia nusul jadi kitabmu, maka dia punya 2 kodrat, namanya kalam nafsi dan kalam lafsi. Kalam nafsi adalah kalam yang ada di dalam dirinya Allah yang kodem. Kan goir makhluk. Kecuali kamu mutazilah ya. Berarti enggak kekal dong. Enggak kekal dong berarti itu Tuhan Yesusnya. Kan mati. Sudah, aku lanjutin ya. Sifat lainnya Quranmu itu punya kalam lafsi, yaitu kalam yang terucapkan, terangkai dengan huruf dan suara. Jadi punya 2 sifat ini. Nah sekarang, di dalam iman Kristen, keilahian Yesus itu keluar dari Allah Bapa. Dia itu bedal, makanya namanya anak. Tadinya dia di dalam Allah, kemudian dia keluar dari sumbernya dari Bapa, dinamakan anak Allah. Kemanusiaannya Yesus itu keluar dari Maryam. Maka tubuh manusia Yesus itu mengambil kodrat manusia, bisa lapar, bisa haus, bisa capek, bisa tidur.
Tetapi bedanya karena benihnya berasal dari benih ilahi, dia tidak bisa sakit dan tidak bisa berdosa. Bisa dibunuh enggak dalam kodratnya sebagai bisa, ini loh jawabannya. 1 Petrus 3 ayat 18b. Mengapa Yesus yang sebagai Tuhan itu bisa mati? Ia Nah, itu dia. dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau dia sebagai sang firman, ya ora mungkin mbok pateni. Enggak mungkin bisa kamu bunuh. Tetapi bukan hanya berhenti sampai Yesus mati. Kamu jangan langsung titik, masih koma. Tetapi yang telah dibangkitkan apa? Menurut roh. Jadi bukti dia Tuhan dan Allah adalah apa? Bangkit pada hari yang ketiga. Karena Sebentar. dia dari Kalau atas, dia kembali ke atas. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku datang dari atas, aku akan kembali kepada Bapa. Aku dari roh, aku kembali kepada roh. Kalau dia manusia biasa enggak, dari debu kembali kepada debu kayak nabimu. Ya, sebentar. ya piye Eh, Mas? Jangan panjang-panjang lah, biar enak saya dapat poinnya. Nanti saya khawatirnya gini, nanti apa yang ingin saya dapatkan malah nggak kesampaian Ya, gitu maksud ya, saya. ya. Jadi jawabannya itu ya. Yesus itu, ini ada satu lagi ya sambil kamu mau tanya silakan. Ini aku tunjukin Oke. kamu satu ayat. Mm-mm. Sebentar, sebelum ke ayat itu saya mau tanya dulu masih tentang yang sama, tentang kematian Yesus di Ya, tiang jadi yang salib. dibunuh itu tubuh manusianya ya. Apakah Tadi kodrat manusia. apakah oh ya itu natur kemanusiaannya ya yang mati ya? Apakah Iya. pada saat itu natur kemanusiaannya dan natur keilahiannya itu berpisah? Loh, enggak pernah. Oh, enggak pernah pernah. ya Berarti namanya ini. natur Bu Sofi, keilahiannya sebentar Pak Dedi, sebentar. ya, Bu Sofi ya, suaranya agak jauh nih, Bu Sofi. ya, agak kecil suaranya. Suara Bu Sofi agak jauh nih. Nah, ini ya. Kamu lihat ini adalah Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dikatakan apa? Yesus ya, hendaklah kamu dalam hidup. Bisa lihat toh screen saya? Ya, Bisa ya, kelihatan enggak? Dikatakan hendaklah kamu betul. dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus ini yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi hakikatnya tuh ilahi, hakikatnya tuh Allah. Enggak pernah berhenti jadi Allah. Wong Allah itu jenisnya benihnya benih ilahi, bukan dari benih sperma air mani itu. Bukan. Dia itu dari benih ilahi yang lahir tidak dari keinginan jasmani laki-laki. Dia itu dalam rupa Iya, Allah. iya. Tapi Iya, sebagai sang firman, kalau itu bisa sebentar, aku belum selesai. Oh, coba potong. enggak Dia maksudnya gini, yang itu saya udah bisa tangkap. Saya udah bisa tangkap itu. Karena Yesus itu kan dari Bapa kayak gitu. firman Itu saya ya. bisa tangkap. Iya, Dia saya udah bisa mengosongkan tangkap dirinya nih itu. loh, mengambil rupa seorang hamba. Artinya dia mengambil rupa seorang manusia. Iya, iya. Dan dalam keadaannya Ya, sebagai manusia dia itu taat bisa saya sampai tangkap. mati. Ya. Oke, terus Itu udah saya tangkap. Maksud saya biar saya mendapatkan poin dari apa yang ingin saya ketahui gitu loh. Itu udah saya tangkap. Yang poin yang mau saya tanyakan itu, kalau memang di dalam diri Yesus itu ada natur keilahiannya, artinya ketika Yesus mati, itu dari sisi kemanusiaannya yang mati, artinya karena tidak pernah berpisah, berarti natur keilahiannya itu berada di dalam diri Yesus itu pada saat Yesus sebagai mayat ya, mohon maaf ini mohon nanti dikoreksi kalau misalkan pemikiran saya keliru, mohon diluruskan. Ini yang saya pahami, berarti pada saat Yesus menjadi mayat kan gitu. Berarti natur kealihannya berada di dalam mayat gitu. Kenapa? Karena natur kemanusiaannya sudah mati. Apa benar begitu? Atau bagaimana, Bu Sofi? Nah, ini saya juga pengen bahas besok ya. Judulnya adalah keilahian Yesus, ketuhanan Yesus, dan kemanusiaan Yesus. Itu berbeda. Di dalam Alkitab hal itu dibedakan. Allah itu jenis makhluknya. Saya berkali-kali menjelaskan ini supaya kalian bisa menangkap mengerti.
Yesus itu tidak pernah on off jadi Allah. Jadi tidak pernah ketika jadi di bumi, Yesus tuh kadang-kadang Allah, kadang-kadang manusia, kadang-kadang Allah, kadang-kadang manusia. Tidak. Yesus itu adalah sang firman Allah, satu jenis. Allah itu jenis, ngerti nggak? Kayak kamu sama saya itu jenisnya human being, jenisnya manusia. Ngerti. Sedangkan dia itu jenisnya ilahi, namanya divine being. Berarti Ya. berbeda dengan jenis kita ya? Beda jenisnya dengan kita. Oke, Nah, lanjut. Karena Allah ini jenis makhluknya, ya, divine being, bukan human being. Dia tidak pernah berjaya jadi Allah. Dia itu yang adalah firman, itu tadi loh, merendahkan dirinya, dia membatasi dirinya. Tidak pernah berubah, dia tidak pernah kehilangan jadi Allah. Jadi tadinya dia bersama-sama dengan Allah setara, tadi kan dikatakan kan Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Jadi Yesus itu sebagai sang firman, itu sehakikat itu apa? Setara dengan Allah, dengan Bapa. Dia nggak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Mengosongkan diri, berkenosis. Mengosongkan diri itu artinya apa? Dia membatasi hakikat ilahinya, dia mengambil rupa manusia. Kalau dia dalam wujud Allah, dia ada di mana-mana. Ketika dia di manusia, ketika dia di Yerusalem, dia tidak ada di Jakarta. Dia tidak ada di Jakarta ketika Yesus di Yerusalem. Dalam rupa manusia, itu dia membatasi kemahatauannya, dia membatasi kemahakuasaannya. Sampai dalam batas tertentu. Kenapa? Kalau tidak ya kita tidak bisa melihat Tuhan. Jadi dia merendahkan diri. Merendahkan diri itu artinya dia itu membatasi keilahiannya, mengambil rupa nature manusia supaya kamu tuh bisa melihat Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Kok kamu bisa mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Aku ini gambar dan rupa Allah. Kamu lihat aku, lihat Bapa. Kamu dengar suaraku tuh dengar suaranya Bapa. Wong aku ini sama Bapa satu. Ya, jadi dia tidak pernah on off. Jadi Allah itu jenis makhluknya ilahi. Lalu bagaimana ketika dia mati? Dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya benar-benar mati kemanusiaannya Yesus. Di mana kealahannya? Loh, yang namanya Allah tidak bisa mati itu kan saya juga bingung ya sama teman-teman ya. Kok bisa mengatakan Allah enggak bisa turun ke dunia? Mati itu apa sih sebenarnya? Mati itu kan turunnya roh kita, terpisahnya roh kita dari tubuh. Kalau Tuhan ini menciptakan tubuhnya Yesus, kemanusiaan Yesus, dia letakkan di kubur 3 hari. Bisa nggak Allah turun ke dalam jurang maut? Bisa dikatakan dia turun ke dalam lubang maut. Untuk apa? Mengambil kunci maut dan kerajaan maut yang dipegang iblis. Yang tadinya dia kalah oleh maut, semua makhluk itu mati. Sebentar. Sabar, Pak, sabar. Ibu Sofia tuh Sabar. Sabar, Pak. Enggak, saya udah dapat poinnya. Udah paham saya. Iya, Sabar, tapi Pak. saya belum. Sabar, Belum Pak. sampai. Ibu jatuh belum selesai. Sabar. Oke, Iya. lanjut, Bu. Lanjut, Bos. Ketika dia turun ke dunia orang mati, dia tidak stay di dunia orang mati. Kenapa Yesus perlu turun? Karena Tuhan atau penguasa neraka pada waktu itu iblis. Dan semua orang yang mati sebelum Yesus itu di neraka, di Seul, di dunia orang mati namanya. Di lembah kematian, lembah baka yang dikatakan oleh Daud. Seul, namanya dunia orang mati. Ketika Yesus bangkit, makanya dikatakan ada orang yang bangkit, orang-orang kudus bangkit bersama Yesus. Kenapa? Menggenapi nubuatan Yesaya. Yaitu dia bangkit, dia membawa tawanan-tawanan roh. Naik itu roh dari dunia orang mati bersama dengan kebangkitan Yesus. Itulah bukti ketuhanannya. Dia tidak stay dead, dia tidak mati. Bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, Pak, Alkitab berkata kita tidak tahu kemana perginya. Entahkah dia masuk neraka, apa dia naik ke surga, tidak tahu. 50-50. Ya, probabilitasnya peluangnya 50-50 ya. Mungkin aja Yesus selamat, wong dia orang suci, tapi yo enggak tahu juga wong dia mati. Karena di dalam Alkitab, Pak, upah dosa itu adalah kematian. Sehingga kalau kamu mau ngetes orang itu berdosa apa enggak, kamu titenano orang ini mati apa ora. Nek wong itu mati, berarti ini orang berdosa. Kalau orang itu orang mati-mati, berarti kita termasuk orang suci spesial. Jadi di dalam Alkitab dikatakan upah dosa mati. Dan oleh karena dosa satu orang yaitu Adam, maka kematian itu menjalar kepada kita semua kayak penyakit COVID. Kita semua harus mati. Titenano.
Ya, kalau dia menyatakan dia orang kudus, mati ora. Kalau dia tetap mati, wah mas ini bohong ini. Pasti dia berdosa. Karena cirinya orang tidak berdosa tidak bisa mati. Ya, bukti dia Tuhan apa? Bangkit pada hari yang ketiga. Dan sampai sekarang di sorga. Dan kita menunggu kedatangannya yang kedua kali. Ya, saudara Bapak. Jadi bisa memahami ini. Bahwa jangan stay pada mati, Pak. Saya heran orang muslim sama mengatakan, Tuhan kok mati, Tuhan kok mati. Lah pada hari ketiga bangkit, ini kurang diomongke. Sebab kalau Yesus itu mati, Pak, maka tidak ada gereja, tidak ada kekristenan. Kami tidak percaya kepada Allah yang mati. Kami percaya kepada yang Bapak tadi katakan. Allah yang hidup. Satu lagi, saya kasih Bapak. Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Terakhir ya, habis ini Bapak boleh tanya. Bisa lihat share screen saya? Iya Bu, kelihatan Bu Sofi. Kok stay, kok sorry. Oh, mana ya? Kok jadi lupa aku. Wahyu 1 ayat 18. Yo salah. Ini lihat ini Pak, ini kata Yesus. Ini penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika dia melihat Yesus. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tapi dia, Yesus, meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Bapak lihat enggak ini kata-katanya, Pak? Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow. Wow, itulah gunanya Yesus turun supaya apa? Dia ngambil kunci maut dan kunci neraka ada di Yesus. Apa kalian enggak serem ta? Saya pegang kunci itu Yesus. Dia yang berhak buka pintu neraka. Dia berhak memasukkan dan mengeluarkan kita dari neraka. Kamu salah pilih juru selamat. Ciloko loh kamu enggak kenal juru kuncinya. Ini juru kuncinya Yesus. Saya pegang kunci neraka Yesus. Kamu mau keluar dari neraka, mau keluar dari maut, kenal enggak siapa Yesus? Pegang kuncinya, juru kuncinya kenal enggak? Kalau enggak kenal juru kuncinya, jangan harap. Jangan harap pintu nerakanya bisa kebuka. Ya. Lihat ini, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Betul kata Bapak tadi, dia adalah Allah yang maha hidup nih. Yesus ngomong akulah yang hidup, maha hidup. Aku telah mati katanya. Namun lihat aku enggak stay dead, aku enggak mati selamanya. Aku telah, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Wow, aku hidup sampai selama-lamanya dan apa? Memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi jangan stay pada Yesus mati. Kalau stay Yesus mati, saya tidak mau jadi Kristen. Buat apa saya ngikuti Tuhan yang mati? Betul kata Bapak tadi, Tuhan maha hidup. Makanya dia hidup bangkit, dia membuktikan ketuhanannya. Loh, kalau gini loh Pak, kalau ada orang klaim, Tuhan maha hidup. Loh, kue pernah mati tak Tuhan? Bukti ke. Kue mati terus kue hidup. Baru kue mengatakan kue maha hidup. Benar enggak? Kalau Anda mengatakan, saya jago berenang. Enggak pernah nyemplung air. Lihat bohong. Kalau dia maha hidup, buktikan Tuhan kamu maha hidup. Apa? Kalau manusia biasa, mati, orang iso bangkit. Buktikan kalau kamu maha hidup. Coba kamu mati. Terus kamu hidup bangkit. Nah, Yesus buktikan. Sudah mati, tapi lihat aku hidup. Saya enggak bisa ngomong maha hidup. Kenapa? Lah aku nek mati orang iso bangkit deh. Kalau Tuhan tidak membangkitkan aku, Sofiatul. Jadi Anda tidak bisa mengklaim Anda jagoan renang, Pak. Saya jagoan renang. Pernah masuk air, Bu Sofiatul? Oh, enggak pernah, cuma kiprit kaki itu. Loh, kok Anda bisa ngomong Anda jagoan renang? Anda aja tidak pernah masuk air, kok bisa ngomong juara renang dari Hong Kong? Ya enggak? Buktikan Allah maha hidup. Iya, maha hidup. Coba oh Tuhan kau mati ose. Baru kamu setelah bangkit hidup. Oh, tenang nih. Dia maha hidup. Dia buktikan loh, dia mengalahkan maut. Ya apa ya? Pertanyaan Anda itu membuktikan Allah kami Allah yang sejati. Sebab dia maha hidup, dia membuktikan dia pernah mati,
dia bisa turun ke dunia orang mati lalu pada hari ketiga dia bangkit. Lah nek alae bangsa-bangsa lain tak takoni. Hidup aja ndak pernah tanda tanya umpet. Dari mana Anda tahu Allah Subhanahu wa taala Anda hidup? Wong nabinya Anda saja tidak pernah ketemu, mohon maaf lahir batin. Iya. Kalau agama lain Saya- bagaimana ya kan bagaimana mereka tahu Dewa Baal ini ada, Dewa Baal ini hidup? Lah wong ngomong Wera tidak pernah menampakkan dirinya bilang Allah Maha Hidup. Allah Maha Hidup enggak. bisa makan Sebentar. enggak? Allah Bu lain bisa Sophie. makan loh. Allah bangsa lain enggak bisa Iya, iya. makan. Sebentar, saya kan nggak mengarah ke sana. Yang saya perlu poin penjelasan itu tadi kan yang pernyataan Bu Supiatul mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang maha hidup, maha kekal. Dalam artian ketika Yesus itu dibangkitkan, ya kan? Itu yang pernah saya baca. Saya pernah baca Yes. sekilas sih. Makanya kalau Dibangkitkan. baca jangan sekilas-sekilas. Iya, karena kan ini kan bukan kitab saya, jadi ya wajar dong kalau misalkan saya bacanya nggak begitu rutin seperti Bu Sophie, kan gitu. Artinya kalau pernah dibangkitkan, berarti di sini jawabannya pernah mati. Nah, ketika pernah mati, berarti dia nggak kekal. Kenapa? Karena Loh, pernah mati. Kamu tahu enggak artinya kekal apa? Ya kekal itu artinya abadi, nggak pernah mati. Oh, itu kan definisimu. Kekal itu artinya di luar dimensi ruang dan waktu. Bu, kecil suaranya, Bu. Salat ya mungkin bukan dibangkitkan ya, tapi bangkit sendiri tuh. Iya, Oh, Yesus gitu itu ya. kan gini loh, ada enggak yang gini loh, kalau misalnya yang Ayatnya di mana ya? Boleh ditunjukkan ayatnya. Takutnya saya ini. Ya, ya seingat bentar, saya. misalnya Lazarus, kalau kamu baca siapa tuh pemuda di Naim, ya kan? Siapa? Itu kan dibangkitkan Yesus. Ya enggak? Ada yang membangkitkan toh. Betul enggak? Lah kalau Yesus kan tidak, Pak Dediku, Honey Bunny Chicken Lemon Tea. Kalau Yesus itu kan bangkit pada hari ketiga dengan kuasanya sendiri toh. Ya toh. Enggak, itu di ayatnya dibangkitkan apa bangkit ya? Seingat saya sih. Yesus itu Bisa. berkuasa untuk meletakkan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini ya, aku kasih kamu tahu bagi kamu ayatnya. Ayatnya ayat mana sih? Hanya untuk mastiin aja sih. Nggak bisa Iya, jadi saya yang boleh. salah. Seingat saya sih kasih tahu. dibangkitkan, seingat saya. Nih, Yohanes 10 ayat 18. Coba dibacakan dong, tolong. Aduh, suaraku entek. Aku tak minum sih. Yohanes 10:18. Ya, baca, Pak. Ini tinta merah. Ya. Artinya perkataan. Sebentar. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bukan ikan ini, Bu, yang saya tanya. Yang kata itu tadi loh, yang Yesus. kata Coba dibaca. ada Apa kata kata bangkit. Yesus? Bentar. Iya, aku tahu Kisah Rasul 2 ayat 36. Benar. Ini loh. Aku buka semua deh ya. Ya, saya hanya mau mastiin aja sih. Bangkit Iya, apa dibangkitkan? Yesus itu ya bangkit, ya dibangkitkan. Nih, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Lihat nggak ayat ini? Bapa mengasihi aku, ini loh yang aku warnai biru nih loh. Yohanes 10 ayat 17-18. Catat ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi dia tahu dia bakal mati dan bakal bangkit. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi Yesus mengatakan, kamu tidak bakal bisa bunuh aku. Sekalipun aku dalam kondisi sebagai manusia. Kenapa? Tidak berdosa. Makanya ketika disalib, segala dosa dan kutuk kita itu ditimpakan kepada Yesus. Supaya apa? Bisa mati. Kalau tidak kemanusiaannya pun tidak bisa mati. Karena tidak berdosa. Ya, kalau selama dia tidak ditimpakan dosa kita, Yesus tidak bisa mati. Maka dia bilang apa? Tidak seorang pun bisa mengambil nyawaku.
melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri menjadi korban penebus salah. Aku berkuasa. Ini loh. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Dahsyat gak ini? Jadi Yesus itu berkuasa, dia punya kuasa. Kenapa? Dia sama Bapa satu. Kita buka juga Kisah Rasul 2. Jadi Yesus berkuasa ya memberikan nyawanya. Dan dia tidak seorang pun yang bisa membunuh dia. Ya, makanya ketika di depan Pontius Pilatus mengatakan kepada Yesus gini, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini berkuasa untuk melepaskan kamu?" kata Pontius Pilatus. Yesus mengatakan apa? "Kamu pikir aku tidak bisa memanggil 12 legiun malaikat? Kuasa itu tidak akan kamu dapatkan kalau kamu tidak diberikan kuasa oleh Bapakku yang di surga," kata Yesus. Tapi Yesus nggak mau. Kenapa? Sebab untuk waktu dan saat seperti inilah, kata Yesus, aku datang dan dilahirkan. Untuk mati bagi dosa-dosa kita. For this cause, kata Yesus. I have come and born. Aku telah datang dan dilahirkan untuk apa? Untuk mati ini loh di depan kamu. Aku sudah ngerti aku bakal mati. Aku nggak bakal melarikan diri, kata Yesus. Pontius Pilatus sudah ngomong. Apakah kamu nggak tahu Yesus? Aku tuh berkuasa loh untuk melepaskan kamu. Yesus mengatakan apa? Enggak. Kamu tidak punya kuasa itu kalau itu tidak diberikan oleh sorga, tidak diberikan oleh Bapakku yang di sorga. Tapi Yesus apa? Aku tidak bakal lari. Kenapa? Karena for this cause, untuk saat-saat dan waktu seperti inilah, I have come and born. Aku datang dan lahir. He was come and born to die. Saya kasih tahu Anda. Lahirnya saja sudah ditentukan untuk mati. Bu Sophie, bisa buka ini? Bisa buka Galatia 1:1? Ya, sebentar. Kisah Rasul 2 ayat 36 dikatakan ini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah Bapa yang di sorga telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang membangkitkan siapa? Yesus sendiri. Bapa itu sendiri juga membangkitkan Yesus. Roh Kudus dikatakan juga apa? Kuasa yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu Allah yang sama. Makanya di ayat lain dikatakan apa? Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Yesus itu berkuasa apa? Sebagai firman, dia punya kuasa untuk bangkit dari antara orang mati. Tadi loh Yesus mengatakan, aku telah mati, namun lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya. Bapa, Allah, membuat Yesus yang kamu salibkan itu dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi seluruh Israel harus tahu ini. Karena apa? Karena Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu Allah yang sama. Bangkit sendiri dia di dalam kemanusiaannya. Saya bisa tangkap. Bisa buka ini Galatia 1:1? Galatia 1 ayat 6 sampai 8 ya. Satu aja dulu. Sudah? Nah ini kan di sini membangkitkan loh, berarti nggak salah kan tadi pernyataan saya? Ya, nggak salah. Bapa memang membangkitkan Yesus. Yesus juga membangkitkan dirinya sendiri. Roh Kudus juga membangkitkan Yesus. Karena Bapa dan Roh Kudus satu Allah. Di ayat lain dikatakan yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus. Karena memang di dalam Alkitab kami, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus satu Allah yang sama. Iya, saya ingin fokus di situ, Bu Sophie. Artinya di sini membangkitkan ya. Iya. Betul. Membangkitkan berarti bukan bangkit sendiri ya. Bangkit sendiri. Karena Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu Allah yang sama. Membangkitkan itu artinya apa? Allah Bapa yang di surga, yang sehakikat dengan Sang Firman itulah yang membangkitkan tubuh manusianya Yesus. Yesus itu ya Allah itu sendiri sebagai Sang Firman, dia satu dengan Allah. Bisa dijelaskan Bu Sophie, kenapa di sini kok kata-katanya itu membangkitkan gitu loh. Artinya ada yang membangkitkan kan gitu pengertiannya. Iya, ada yang membangkitkan dong. Karena Yesus yang manusia itu tubuhnya, jasadnya di mana? Di kuburan kan? Yang membangkitkan adalah Allah, artinya apa? Allah yang roh itu dong. Mosok
Mosok Mm-mm. tubuh mayat bisa membangkitkan dirinya sendiri, ya enggak bisa toyo. Yang bisa Iya. membangkitkan kan adalah Allah yang roh itu. Jadi Allah yang adalah roh itu membangkitkan tubuhnya Yesus ini yang diubah menjadi tubuh kemuliaan namanya. Berarti Jadi setelah berarti Yesus dibangkitkan ya? Yesus dibangkitkan dan juga bangkit sendiri. Kan tadi aku sudah kasih kamu ayatnya. Yesus mengatakan apa? Aku berkuasa untuk meletakkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab kami tidak boleh bertentangan. Di ayat lain ini ya, roh yang membangkitkan Yesus ya. Yang membangkitkan siapa? Roh Kudus. Baik, saya rasa ini jelas penjelasan Bu Sophie bisa saya tangkap. Tapi yang jelaskan di sini kan kita tidak Nih. memaksakan pemahaman kita. Iya. Ini loh Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia, roh siapa? Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi jelas ya, Alkitab kami mengatakan Yesus membangkitkan dirinya sendiri, dia berkuasa sebagai sang firman. Allah yang adalah Bapa membangkitkan tubuh Yesus. Ya, yang adalah manusianya. Roh Kudus yang adalah roh Allah dan roh Kristus membangkitkan Yesus dari antara orang mati, membangkitkan itu tubuh manusianya Yesus tadi loh. Itu buktinya Yesus itu Allah. Bukan sekedar nabi. Jadi Yesus yang adalah firman, sebagai firman satu hakikat dengan Allah, dia membangkitkan tubuhnya itu loh yang manusia tadi. Roh Allah yang ada di dalam diri Allah itu yang juga membangkitkan tubuh manusia Yesus. Bapa yang adalah Allah tadi juga membangkitkan tubuh manusianya Yesus. Ketiganya itu satu, Bapa, firman, dan rohnya satu. Membangkitkan tubuh manusia yang namanya Yesus. Oke. Kan di dalam Bible itu tertulis bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri. Nah, pertanyaan saya ketika Yesus mengatakan telah aku sampaikan, gimana ya bunyi ayatnya? Aduh, saya lupa ini. Telah aku sampaikan. Aku telah menyampaikan firman yang telah kau berikan kepadaku. Nah, itu dia. Betul. Mantap Bu Sophie ini ya. Luar biasa ini. Hafal kayaknya ini satu Bible ini. Ya, terus Bu Sophie hafal ya satu Bible? Yang mau ditanyakan firman kok menyampaikan firman, gitu dah? Nah, bingungnya Anda? Betul sekali. Cerdas sekali Ibu Sophie. Ya sudah, saya sudah tahu. Wong one way aja kalau masuk sini belum ngomong, saya sudah tahu dia mau ngomong apa. Hebat berarti. Jawaban saya. Sudah pertanyaan Anda itu? Ya kan udah Bu Sophie kan udah tahu pertanyaannya. Langsung Iya, aja. maksud saya kalau saya menjelaskan jangan bawa selak gitu. Kamu puas-puasin dulu, nanti saya akan puas-puas menjawab. Sudah pertanyaannya? Ya, tapi jangan melebar kemana-mana ya. Iya deh. To the point aja Udah, dah. pertanyaan. Iya Ya. langsung to the point. Saya kan nggak ngomong to the point. Sudah? Siap. Yesus itu logos. Logos itu bahasa Indonesianya tuh memang terbatas. Jadi begini Pak Dedi, gampangannya ya. Saya mau gampang aja sama Anda. Di dalam Alkitab kita Pak. Sebentar, saya tuh enggak bisa kalau suruh jawab kayak pendebat, enggak bisa saya. Saya kan bidang karunia saya mengajar. Jangan mbok batasi, aku harus begini enggak bisa. Saya mau bilang ini saya sukanya dengan Bu Sophie gitu loh. Lanjut. Ya sudah, jangan kebablasan nanti kamu jatuh cinta sama saya. Lihat layar saya, bisa lihat layar saya, bisa lihat layar saya, screen-nya. Enggak perlu, wajah saya kayak Munir. Sudah lihat nih layar saya, teman-teman? Udah. Kelihatan enggak Kalau layarnya? kalau kayak Munir ya bagaimana saya bisa jatuh cinta kan gitu. Iya, sudah. Fokus. Yesus itu logos, Pak. Di dalam Alkitab kita, bahasa aslinya sebenarnya ada 5 kata yang semuanya tuh hampir diterjemahkan firman Tuhan. Sebenarnya itu bukan, punya arti sendiri-sendiri. Saya kasih Anda contoh ya. Di dalam Alkitab itu ada yang namanya logos, leko, leksi, grave, rema. Yesus itu bukanlah kata-kata. Jadi kalau dalam pikiran Bapak itu Yesus itu kalimat itu kata-kata A, I, U, E, O. Benar apa enggak? A, I, U, E itu kata-kata yang keluar. Itu firman dalam benakmu, dalam pikiranmu. Halo? Pak Dedi? Iya, lanjut. Saya menyimak. Tadi Kalau katanya sudah nyimak.
Iya, kalau Alkitab yang namanya firman itu bukan kata-kata, tapi seorang pribadi. Ya, saya kasih tahu Anda. Contoh nih kata logos, makanya Yesus itu disebut logos. Kenapa? Logos itu artinya hikmat Allah, kecerdasan Allah, ya, akal budinya Allah, logikanya Allah. Jadi Yesus itu logos tuh yang ada di dalam pikirannya Allah itu. Apa? Reasoning. Bahasa Indonesianya apa? Logika. Pikirannya Allah, akal budinya Allah, kecerdasan ilahi. Itu Yesus. Bukan kata-kata a, i, u, e, o. Jadi Yesus itu adalah cerminan diri pribadi Allah sendiri. Kayak Anda dengar kata-kata saya, itu sebelum kata-kata ini keluar dari mulut saya, itu sudah ada di dalam pikiran saya dulu. Ketika Anda mendengar kata-kata saya, itulah cerminan diri Sofiatul. Anda bisa nilai, oh orangnya blow on, wongnya ya rodok-rodok pinter sithik. Oh wongnya rodok balul, misalnya kan gitu. Anda bisa menilai. Logos ini Pak, ya, itu kalau Bapak tahu dari misalnya saya kasih Anda kias dari kata biologi contohnya. Biologi itu dari kata bios dan logos. Bios dan logos. Logosnya di dalam kata biologi itu bukan kata-kata tentang alam, bukan. Bios dan logos itu artinya ilmu pengetahuan tentang alam. Yesus disebut hologos atau pengetahuan Allah yang satu itu atau hikmat Allah yang satu itu tuh bukan kata-kata yang keluar dari mulutnya Allah, bukan, itu bukan Yesus. Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang di dalam diri Allah, akal budinya Allah. Nah, ketika logos ini keluar, Pak, itu membentuk satu yang namanya lego. Lego itu adalah gabungan unit kata-kata huruf-huruf yang membentuk kata. Itu lego, a, i, u, e, o. Artinya to speak, to call, to say, to tell. Lego ini membentuk satu kumpulan kata-kata yang mempunyai arti namanya leksi. Akhirnya jadilah kamus atau leksikon. Kemudian ada istilah lain yang diterjemahkan juga sebagai firman-Nya Allah, yaitu grafe di dalam Alkitab kita. Alkitab itu bukanlah logos atau kita jawabnya langsung firman Allah begitu aja. Bukan. Alkitab itu grafe, kumpulan tulisan yang diilhami oleh Allah. Udah ya? Alkitab itu tulisan manusia Pak, grafe. Ya. Kemudian ada satu lagi yang namanya rema. Apa itu rema? Rema itu adalah perkataan yang diwahyukan pada saat tertentu dan khusus untuk orang itu. Instant and present spoken word. Saat itu juga itu rema. Nah, ketika tadi Bapak menanyakan, firman Yesus kok firman Allah, kok Yesus mengatakan, aku telah menyampaikan firman. Loh, firman kok menyampaikan firman? Karena kata-kata aslinya adalah, Yesus menyampaikan rema, remata. Jadi Yesus itu yang adalah logosnya Allah, nusul jadi manusia. Dia memberitakan rema yang dari Allah. Yaitu kata-kata yang hidup. Instant and spoken word of God. Cuma bahasa Indonesianya semuanya diterjemahkan firman. Karena bahasa Indonesia itu enggak bisa, enggak punya apa? Keterbatasan bahasa. Sehingga semua ini diterjemahkan firman Allah. Enggak, Yesus itu logosnya Allah yang menyampaikan rema. Sampai sini bisa tangkap? Sampai sini bisa tangkap? Karena itu Yesus sebagai sang firman itu tidak pernah seperti nabi-nabi lain. Kalau Bapak perhatikan dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia tidak pernah mengatakan, maka demikianlah firman Tuhan datang kepadaku. Tidak pernah Yesus begitu. Karena dia sendirilah sang firman. Makanya dia berkata apa? Aku berkata kepadamu. Amin, amin. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yesus gak pernah ngomong, demikianlah firman Tuhan datang kepadaku. Kalau nabi-nabi lain begitu Pak. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Nah, Yesus gak pernah. Dia firman itu sendiri kok. Jadi firman itu keluar dari dalam dirinya sendiri. Dia menyampaikan remanya Allah. Maka Yesus mengatakan apa? Akulah roti hidup yang turun dari surga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nabi tidak ada ngomong begitu. Yesus mengatakan apa? Akulah terang hidup itu. Akulah air hidup yang memberi kamu hidup. Kalau kamu makan air yang aku berikan kepadamu, kamu akan mempunyai hidup yang kekal. Jadi Yesus itu tidak pernah
terima, datanglah firman Tuhan kepadaku. Enggak, dia sendiri sang firman. Maka dia mau ngomong apa? Aku. Ya, itulah sebabnya Yesus kalau ngomong itu aminnya di depan. Kalau para nabi itu ngomong aminnya di belakang. Kalau Yesus enggak. Yesus kalau ngomong amin dulu baru dia kasih firman. Jadi Yesus sebagai logos menyampaikan remata-rematanya Allah. Menyampaikan rema, yaitu perkataan yang diwahyukan pada saat itu juga. Pada waktu dia mengajar. Mudeng ya perbedaannya Yesus logos dan rema. Saya rasa cukup jelas ya. Ada teman-teman yang enggak jelas enggak? Ya, bagaimana tanggapanmu, Mas Dedi? Masih ada yang belum jelas atau tidak? Untuk sementara sangat-sangat jelas ya apa yang dipaparkan oleh Bu Sophie. Bisa saya tangkap poin-poinnya. Mungkin di sini mungkin di sini ini sekedar saran sih dari saya. Karena di sini kan saya hanya bisa bertanya, artinya hanya bisa satu arah. Saya juga mohon maaf kalau misalkan saya tidak bisa meladeni ataupun ketika saya ditanya saya belum mampu untuk menjawab, saya mohon maaf. Cuman di sini mungkin saya hanya sedikit memberikan usul ataupun saran kalau misalkan teman-teman di sini ingin gitu ya, ingin lebih puas gitu, mungkin kalau ingin bertanya tentang keislaman, saya saranin sih sebaiknya ya ke Jum Muslim aja. Iya, baik Pak. Baik Mas Dedi. Mas Dedi, nanti kapan-kapan tak ajak ngobrol di break room mau tak? Aku kan udah punya nomor teleponmu.